Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansa di Nurse Education Channel. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan tes P3K untuk tenaga kesehatan yaitu perawat di tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri persendian. Hasil pengkajian didapatkan nyeri seperti tertusuk, skala 6 dari 0 sampai 10. Tampak sendi kaki dan lutut kemerahan dan bengkak. Pasien mengatakan nyeri jika berjalan, tidak nafsu makan, serta tidak bisa tidur. Apakah hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? A. Nafsu makan meningkat. B. Bisa istirahat dan tidur. C. Melaporkan nyeri hilang. D. Tanda vital normal. Atau E. Aktivitas tidak terganggu. Oke teman-teman, di soal nomor 1 ini adalah ditanyakan tentang hasil yang diharapkan atau bentuk evaluasi ya, evaluasi keperawatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini tentunya kita harus mengetahui masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien di soal nomor 1 ini. Oke, sekarang kita kerucutkan datanya terlebih dahulu ya. Di soal 1 ini, seorang laki-laki mengeluh nyeri di persendiannya. Nah, hasil pengkajian didapatkan nyeri seperti tertusuk, skala nyeri 6 dari 0 sampai 10. Artinya mengalami nyeri sedang, ya. Tampak sendi dan kaki, lutut kemerahan dan bengkak, ya. Nah, data didukung ya dengan nyeri jika berjalan dan data tambahannya adalah tidak nafsu makan serta tidak bisa tidur. Nah, dari data-data yang telah disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ya dari skala 6 ya, dari skala 6 yaitu skala nyeri 0 sampai 10 ya, bisa kita simpulkan bahwa pasien ini mengalami masalah keperawatan yang berhubungan dengan nyeri ya, sehingga bentuk evaluasi yang kita harapkan adalah pasien ini bisa mengatakan bahwa nyerinya ini berkurang atau bahkan hilang ya, sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C ya, yaitu melaporkan nyerinya hilang ya. Nah, opsi yang A, nafsu makan meningkat. Nah, dari data ini ya tidak begitu banyak ya yang berkaitan dengan nutrisi ya, sehingga option yang A ini adalah tidak sesuai untuk evaluasi keperawatannya. Option yang B yaitu bisa istirahat dan tidur. Ya, ini juga kurang tepat ya, karena data dari soalnya juga tidak mendukung ya, karena hanya menyebutkan tidak bisa tidur ya. Sehingga option yang B ini juga kita bisa eliminasi. Option yang D yaitu tanda vital normal. Nah, ini juga tidak itu ya, kurang tepat ya, benar ya, namun kurang tepat ya, karena ada yang lebih tepat dari option yang D ini. Option yang E juga kurang tepat, yaitu aktivitas tidak terganggu, juga kurang tepat. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang C ya, yaitu pasien bisa melaporkan nyerinya ini berkurang ataupun hilang. Karena masalah yang dihadapi oleh pasien di soal nomor 1 ini adalah nyeri ya, karena kita lihat dari skala nyerinya yaitu skala 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Seorang perawat yang melakukan visit keperawatan menemukan pasien dalam kondisi tidak sadar serta tidak berespon terhadap suara dan nyeri. Monitoring EKG menunjukkan pasien mengalami pulseless electrical activity atau PEA. Apakah prioritas tindakan yang harus dilakukan perawat? A. Melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. B.
menyiapkan pemasangan pacemaker. C. Mempersiapkan DC shock untuk defibrilasi. D. Mempersiapkan DC shock untuk kardioversi. Atau E. Menyiapkan pasien untuk prosedur angioplasti. Oke teman-teman, di soal nomor 2 ini ada berkaitan dengan keadaan gawat darurat ya. Nah, soal nomor 2 ini juga cukup mudah ya untuk dijawab ya. Nah, sekarang kita telah datanya terlebih dahulu ya. Nah, seorang perawat menemukan pasien dalam kondisi tidak sadar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasien ini juga tidak berespon terhadap suara dan nyeri. Nah, yang ketiga ditemukan bahwa pada gambaran EKG menunjukkan gambaran pulseless electrical activity atau PEA. Nah, sehingga prioritas tindakan kita untuk menyelamatkan pasien dengan gambaran EKG pulseless electrical activity ini apa? Ya, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya pulseless electrical activity atau PEA. Nah, saya rasa teman-teman juga pernah ikut dalam pelatihan BTCLS ya, yang dimana terdapat 4 jenis aritmia letal ya. Yang pertama ada asystole, yang kedua ada PEA, yang ketiga ada ventricle tachycardia tanpa nadi, dan juga ventricle fibrilasi ya. Nah, keempat aritmia letal ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang shockable dan juga unshockable. Nah, yang termasuk ke dalam shockable atau gelombang EKG yang perlu dilakukan tindakan DC shock iya adalah gambaran EKG ventricle fibrilasi dan juga ventricle tachycardia tanpa nadi. Nah, sedangkan yang unshockable atau tidak perlu dilakukan DC shock adalah gambaran EKG asystole atau garis lurus. Yang kedua adalah pulseless electrical activity. Nah, apa sih sebenarnya PEA? Nah, PEA atau aktivitas listrik tanpa jantung ya, adalah suatu keadaan di mana masih terdapat aktivitas listrik pada jantung. Ya, namun tanpa disertai respon mekanik jantung untuk berkontraksi ya, yaitu untuk menghasilkan denyut yang teraba ataupun tekanan darah yang terukur. Artinya dia masih menimbulkan aktivitas listrik pada gambaran EKG-nya, namun tidak disertai respon mekanik ya, sehingga tidak bisa menghasilkan denyut yang teraba ya. Nah, hal ini ditandai dengan adanya gambaran aktivitas listrik pada monitor EKG ya, tetapi pasiennya ini tidak sadar, tidak bisa bernafas, dan tidak ditemukan denyut nadi pada perabaan arteri karotisnya ya, sehingga PA ini adalah keadaan gawat darurat yang tidak memerlukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik secara lengkap, sehingga penanganan yang cepat ya untuk gambaran EKG PEA adalah dengan resusitasi jantung paru ya yang efektif ya, serta pemberian obat-obatan berupa epinefrin dan juga vasopresson ya, serta identifikasi dan juga penanganan penyebab. Segera lakukan RJP sebanyak 5 siklus ya, sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A ya, yaitu melakukan resusitasi jantung paru. Oke, ingat ya teman-teman, PEA tindakannya sama dengan asystole karena merupakan gelombang aritmia letal yang termasuk ke dalam unshockable, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan DC shock. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan P3K. Ini ada tempat belajar online yang sangat saya rekomendasikan, yaitu Sobat P3K. Mengapa teman-teman harus memilih Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K memiliki 5 paket latihan P3K yang masing-masing terdiri dari 105 soal per tryout-nya. Terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang kedua, teman-teman akan bisa mengakses paket tryout ini selama 1 tahun full. Yang ketiga, terdapat pembahasan dan kunci jawabannya secara lengkap. Yang keempat, terdapat latihan sistem CAT dan real time.
Yang kelima, ada statistik nilai dan skor, sehingga teman-teman bisa mengetahui batasan kemampuan kalian itu sejauh mana. Yang keenam, ada akses komputer, laptop, dan smartphone kalian. Artinya Sobat P3 ini sangat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir adalah berlatih memanajemen waktu. Nah, berapa sih Kak harga jika bergabung di Sobat P3K? Harganya cukup murah teman-teman, yaitu 103.000, dan ini sudah termasuk biaya adminnya ya. Cara daftarnya bagaimana Kak? Cara daftarnya adalah teman-teman cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silakan daftar sekarang juga sebelum kalian terlambat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3 ya. Seorang perempuan berusia 30 tahun, mempunyai 2 orang anak, datang ke puskesmas diantar oleh suaminya, bermaksud ingin menggunakan alat kontrasepsi. Ditemukan adanya benjolan pada payudaranya. Alat kontrasepsi, apakah yang aman digunakan untuk pasien tersebut? A. Suntik, B. Implan, C. Pil kombinasi, D. Mini pil, atau E. Tubektomi. Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini adalah berkenaan dengan alat kontrasepsi ya, ataupun keluarga berencana, yang dimana materi ini termasuk ke dalam keperawatan maternitas ya. Nah, ditemukan ya, di soal ini ditemukan bahwa seorang perempuan yang diantar oleh suaminya ingin menggunakan alat kontrasepsi. Namun, pada pasien ini terdapat benjolan pada payudaranya. Nah, sehingga alat kontrasepsi apa sih yang aman untuk kita sarankan digunakan oleh pasien yang mengalami benjolan pada payudaranya? Nah, jadi terdapat beberapa penyebab ya yang dialami oleh pasien ini ya. Jadi kontrasepsi hormonal atau kontrasepsi yang mengandung hormon merupakan salah satu pemicu terjadinya tumor atau benjolan pada payudara, sehingga jenis-jenis kontrasepsi yang mengandung hormon tidak kita sarankan untuk digunakan oleh perempuan yang ada di soal nomor 3 ini. Nah, apa-apa saja alat kontrasepsi mengandung hormon? Ya, sekarang kita telaah dari opsi yang A. Alat kontrasepsi suntik, nah ini juga menggunakan hormonal ya, sehingga ini juga kurang tepat untuk kita sarankan ya untuk digunakan oleh perempuan ini. Yang B, implan ya, implan juga mengandung hormonal ya. Option yang C, pil kombinasi, nah ini juga mengandung hormonal sehingga juga kurang tepat. Yang D atau mini pil juga kurang tepat, sehingga opsi yang tepat adalah yang E, yang tubektomi ya, karena tubektomi merupakan pilihan yang tepat ya untuk orang yang memiliki resiko atau pernah mengalami pertumbuhan jaringan non fisiologis seperti kasus di soal nomor 3, sehingga alat kontrasepsi yang aman digunakan pada pasien tersebut adalah yang E, yaitu tubektomi. Oke teman-teman, silakan kalian hafalkan apa-apa saja komplikasi atau indikasi dari jenis-jenis alat kontrasepsi. Kelebihan dan kekurangannya silakan kalian pelajari ya. Karena soal-soal seperti ini juga soal langganan ya, yang sering keluar ketika SKB, CPNS maupun P3K. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Metode kanguru merupakan metode yang digunakan untuk A. Mempertahankan suhu badan anak, B. Mempertahankan metabolisme basal, C. Mempertahankan kontak bayi dan balita, D. Mempertahankan dukungan psikologis, E. Mempertahankan emosi ibu. Nah, di soal nomor 4 ini adalah berkaitan dengan materi keperawatan maternitas atau perawatan anak ya, yang dimana dimaksud dengan metode kanguru merupakan metode yang digunakan untuk jadi sebelum jawab soal nomor 4 ini, kita tentu tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya metode kanguru ya. Metode kanguru merupakan perawatan
perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah, yaitu kurang lebih 2.500 gram, ya. Terutama untuk yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu, ya. Yang dimana bayi dalam kondisi seperti ini sangat membutuhkan pengawasan khusus untuk mencegah hipotermia atau keadaan di mana bayi belum mengalami pengaturan suhu dalam sistem saraf pusatnya yang belum sempurna, ya, sehingga perlulah dilakukan metode kanguru atau skin to skin, ya, yaitu digunakan untuk bertujuan, ya, untuk mempertahankan suhu badan anak sehingga tidak terjadi hipotermia. Oke. Itu merupakan penjelasan singkat mengenai metode kanguru. Silakan kalian baca kembali apa metode kanguru secara detailnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang sedang melakukan persiapan untuk tes P3K perawat di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian, bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.